Oke, kita lanjut lagi nih. Pembahasan chapter terbaru dari manga One Punch Man. Dan sesuai janji gua juga kan di video sebelumnya, kalau gua bakal mulai rajin lagi nih buat upload. Jadi ya, jangan lupa nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Nah, di dalam chapter kali ini, sumpah, ini chapter epic parah bro. Karena kali ini kita tuh bakal diperlihatkan banyak banget aksi dari Saitama yang, wah, gue udah nggak tahu lagi sih, karena ini GG parah. Dan gak cukup sampai situ aja, karena di chapter kali ini pun kita mulai diperlihatkan pergerakan yang dilakukan oleh God dengan cara yang sangat amat mind-blowing. Pokoknya di chapter tuh seru parah deh, asli. Gue udah gak sabar sih buat ceritain. Nah, tapi seperti biasa dulu nih, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama konten pembahasan kayak gini. Karena gua mulai hari ini bakal mulai rajin lagi buat upload. Jadi kalau kalian udah, gak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Saitama yang lagi di atas tiang listrik. Enggak. Sebelum kalian nanya, kenapa Saitama ada di atas tiang listrik, gue pun gak ngerti coy, asli dah anjir. Ini Saitama ngapain coba naik ke atas tiang listrik segala cok, ngakak gue anjir. Nah tapi ini nih yang kita semua tunggu-tunggu. Karena Saitama ini bakalan banyak melakukan aksi di dalam chapter kali ini. Jadi ya menurut gue wajar aja lah covernya Saitama. Ya walaupun berdiri di atas tiang listrik kagak ada wajar-wajarnya sih. Oke, chapter kali ini dibuka dengan beberapa anggota Tenito yang kelihatannya udah mulai babak belur karena serangan yang Blast lakukan. Dan sedikit recap dari chapter sebelumnya, yang dimana sempat terjadi pertarungan epik antara Sonic dan Flash melawan para anggota Tenito. Yang hasilnya mereka semua berhasil dilerai oleh Blast. Dan karena para Tenito ini tetap melawan dan gak mau untuk kooperatif, akhirnya Blast terpaksa ngasih pelajaran ke mereka semua. Yang hasilnya, ya mereka semua jadi babak belur. Oke, balik ke chapter kali ini. Setelah para anggota Tenito ini dibuat babak belur sama Blast, tiba-tiba aja salah satu anggota dari mereka mengatakan sesuatu kepada Blast. Meskipun kau berhasil mengalahkan kami, tak ada lagi tempat bagimu untuk melarikan diri. Blast, sejak luka parah yang kau berikan padanya 15 tahun yang lalu, orang itu menjalani prosedur peningkatan fisik lebih lanjut. Dan kini telah bangkit kembali. Ninja terhebat, ninja di atas semua ninja, pernah berada di puncak dunia pembunuh bayaran. Diam-diam memerintah dari balik bayangan. Jumlah nyawa yang ia telah renggut mencapai ratusan ribu. Bahkan tokoh-tokoh berpengaruh dalam sejarah pun lenyap di tangannya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kurang ngerti ya dengan apa yang dikatakan sama salah satu anggota Tenito tersebut. Nah, tapi kalian gak usah khawatir sih. Karena kebetulan gue udah pernah ngebahas Blast secara lengkap di video yang ini. Dan kalau tentang MT Void, itu pun gue udah pernah bahas secara lengkap juga di video yang ini. Jadi kalian bisa tonton aja kalau ngerasa bingung dengan apa yang mereka ucapkan. Oke, kita lanjut. Salah satu Tenito tadi melanjutkan pembicaraannya. Saat ini, dia pasti sedang berada di markas kalian. Menunggu kami membawa kepala kalian kepadanya. Silakan saja. Kalian akan segera sadar bahwa lebih baik mati di tangan kami. Dan setelah mendengar semua perkataan dari salah satu anggota Tenito tersebut, tiba-tiba aja Blast menghela nafas dan mengangguk-ngangguk kepala dia sambil ngomong, Ya, oke. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kutunjukkan pada kalian semua. Lalu Blast pun membawa mereka semua memakai kekuatan teleport dia ke suatu tempat entah kemana. Yang ternyata di tempat yang Blast maksud itu udah ada Saitama yang lagi nyantai sambil kayaknya ada seseorang yang jatuh terjerembab cukup dalam ke bawah aspal. Yang pastinya semua orang terdiam melihat semua hal tersebut. Yang entah karena mereka bingung atau mereka kaget dengan apa yang terjadi. Yang di tengah keheningan tersebut, tiba-tiba Saitama ngomong ke Blast, "Yo, Patua, kau cepat juga sampai ke sini." Dan di sini tampaknya Flash dan Sonic cukup kaget karena tiba-tiba aja Saitama di tempat tersebut. Terbukti dengan mereka ngomong, "Saitama?" Dan pastinya nggak cuma Sonic dan Flash yang kaget. Karena di sini, para anggota Tenito pun tampak sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Yang dimana mereka semua dengan ragu berkata, "Hah? Ini orang itu?" Lalu Blast pun dengan perlahan menjelaskan situasi yang terjadi kepada mereka semua.
Sebenarnya aku sampai di lokasi ini sedikit lebih awal, tapi si Saitama ini di sini datang sedikit lebih cepat dariku. Ya, nggak bisa disalahkan juga sih kalau kalian merasa terkesan. Abis itu, di sini Flash dengan sedikit kebingungan bertanya kepada Saitama, apakah kau membunuhnya? Lalu Saitama menjawab dengan santai, enggak. Kurasa dia belum mati. Dan dia sedikit menjelaskan tentang kenapa hal tersebut bisa terjadi. Waktu aku sampai di tempat Sonic, dia tiba-tiba muncul dari dalam dan langsung menyerangku begitu saja. Jadi ya, aku pukul saja dia. Dan tampaknya Sonic dan Flash percaya dengan apa yang dikatakan oleh Saitama. Tapi di sisi lain, para anggota Tenito saling menengok ke para anggota lainnya. Seakan-akan mereka bicara, lah ini orang apaan sih? Yang habis itu, mereka langsung ketawa, ngakak terbahak-bahak setelah mendengar apa yang Saitama katakan. Yang dimana mereka pun mengatakan, kau pikir kami semua akan percaya dengan cerita bodoh seperti itu? Dan abis mereka ketawa, tiba-tiba juga mereka langsung ngamuk ke Saitama sambil bilang, dasar bajingan brengsek, selama masih ada cahaya di mata kami dari Tenito tak akan membiarkan orang itu diejek seperti ini. Dan pastinya dalam sekejap, para anggota Tenito ini lagi dan lagi babak belur dan kali ini giliran Saitama yang bikin mereka semua tepar. Lalu di sini Sonic mengatakan, dan sekarang cahaya kalian sudah mati kah? Dan di sini Saitama bertanya kepada Flashy Flash, jadi mereka ini ninja ya? Sudah kuduga. Lalu Flash menjawab, iya, tapi tunggu, apa maksudmu? Sudah kuduga itu. Saitama menjelaskan, karena mereka pun tiba-tiba menebasku begitu saja. Lalu dengan kesal, Flash menjawab, jangan samakan aku dengan mereka. Dan Saitama dengan santai ngomong, udah jelas-jelas kok kau itu sama seperti mereka. Yang sehabis itu, kini giliran Sonic yang bertanya kepada Saitama, hei Saitama, kenapa kau tiba-tiba bisa ada di sini? Yang Saitama menjawab, hah? Ya, setelah mendengar apa yang terjadi, kupikir lebih baik kalau si Patua ini ikut campur. Lalu Sonic bilang, bukan itu maksudku. Yang kutanya, kenapa kau bisa ada di markas rahasiaku? Dan dengan sangat kesal, Saitama menjawab, hah? Bukankah kau yang terus-menerus kirim surat aneh berisi alamatmu dan menyuruh aku datang? Yang ternyata Sonic pun baru ingat pernah ngelakuin hal tersebut. Lalu sehabis itu, tampaknya ninja berbadan besar ini udah mulai sadar dari pingsannya. Dan dia ngomong, sebenarnya apa sih pria botak ini? Dan Sonic menanggapi, wah, kalian semua cukup gigih juga ya ternyata. Lalu di sini, secara tiba-tiba ada semacam cahaya yang muncul di langit-langit yang kelihatannya sangat tidak normal. Yang ternyata bener aja. Karena tiba-tiba cahaya tersebut seakan-akan membuka sebuah portal di langit ke dalam sebuah dimensi lain. Yang dimana membuat mereka semua bertanya-tanya, hah? Apa-apaan itu? Ada apa dengan langitnya? Lalu Blaze seakan-akan panik dan mengatakan, wah, ini sangat gawat. Yang sesaat setelah itu, tiba-tiba aja muncul 2 ekor makhluk yang berukuran besar dari portal tersebut. Yang tentunya membuat hampir semua orang kaget dan kebingungan. Para Tenito mengatakan dengan sangat kaget, apa-apaan makhluk itu? Sebuah monster? Tapi reaksi Saitama malah nyengir dengan santainya, dia malah bilang, wah, makhluk itu bahkan lebih besar dari Dogi yang ketemukan di bawah tanah. Anjir, ini Saitama mengerada-rada cok, ngejelas emang. Lalu Blaze dengan panik mengatakan, tidak, aku berkeliaran terlalu jauh dari pos penjagaanku. Lalu lagi dan lagi, Saitama dengan anehnya mengatakan, kira-kira para binatang ini keluar buat cari makanan apa gimana ya? Anjir lah woi, Saitama yang bener aja lah lu cok, anjir ini lagi serius gini juga. Lalu secara tiba-tiba aja, Overground Rover menembakkan bola energinya kepada para makhluk tersebut. Dan para makhluk itu pun melakukan hal yang sama. Yang akhirnya mereka pun malah saling adu kekuatan satu sama lain. Dan efek dari serangan mereka pun sepertinya berhasil menghancurkan beberapa bangunan yang ada di daratan. Yang akhirnya chapter 200 manga dari One Punch Man telah selesai. Wah gila, anjir gede banget sih chapter kali ini cuy, asli. Banyak banget menurut gue plot twist yang terjadi. Mulai dari Saitama, MT Void, dan bahkan sampai God itu sendiri ternyata memang lagi ngawasin mereka semua dari awal coy. Wah jujur sih, ini banyak banget yang pengen gua bahas. Yang pokoknya gua bakal bahas di video selanjutnya aja deh, tentang detail-detail ataupun hal-hal mengenai chapter kali ini.
karena jujur bakalan kepanjangan sih kalau misalnya dibikin satu video. Jadi oke lah, kayaknya segitu dulu aja untuk chapter kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga buat nyalain notifikasinya, supaya nggak ketinggalan buat video selanjutnya, karena kayaknya dalam waktu dekat ini gue bakalan upload banyak video deh. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.